Pernahkah kamu merasa hidupmu aman? Gaji masuk setiap bulan. Cicilan masih kebayar, makan masih cukup. Tapi entah kenapa, di dalam hatimu ada rasa tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang kamu abaikan terlalu lama. Usia 30-an itu aneh. Kita terlihat dewasa dari luar, tapi masih sering kebingungan di dalam. Kita punya penghasilan, tapi belum punya pegangan. Dan suatu hari, kamu buka aplikasi bank, melihat saldo, lalu terdiam. Aku sudah kerja selama ini, kok tabunganku tetap begini? Itu adalah momen yang dialami banyak orang. Dan dari momen seperti itulah perubahan dimulai. Video ini tidak hanya memberi nasihat, tapi memberi langkah nyata yang dilakukan oleh Andi, Rani, dan pasangan muda di Bekasi yang berhasil memperbaiki hidup dari langkah-langkah kecil. Pernahkah kamu duduk diam, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba kamu sadar bahwa kamu sudah tidak muda lagi? Bahwa angka 30 yang dulu terasa jauh, kini sudah ada di depan mata. Dan kamu belum menjadi siapa-siapa. Tidak perlu malu. Tidak perlu merasa bersalah. Karena hampir semua orang mengalami hal yang sama. Usia 20-an adalah masa penuh mimpi. Masa ketika kita yakin semuanya akan berjalan lancar. Masa ketika kita pikir hidup akan menemukan jalannya sendiri. Tapi usia 30-an adalah masa ketika kenyataan mulai berbicara. Pelan, halus, tetapi tegas. Di usia ini kamu mulai melihat teman-temanmu berpencar. Ada yang sudah memiliki rumah pertamanya. Ada yang sudah punya usaha kecil. Ada yang karirnya naik 3 tingkat. Ada yang terlihat stabil, tenang, mantap. Sementara kamu mungkin masih merasa seperti belum benar-benar mulai. Masih bingung, masih mencari arah, masih mencoba memahami apa sebenarnya yang aku lakukan selama ini. Dan rasa itu menyakitkan, karena kamu mulai membandingkan. Kamu mulai bertanya, apakah aku tertinggal? Apakah aku salah langkah? Apakah aku sudah gagal sebelum berjuang? Tapi di sini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan dengarkan baik-baik. Usia 30-an bukanlah usia terlambat. Usia 30-an adalah usia ketika kamu akhirnya melek. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, kamu mulai melihat gambaran besar. Kamu mulai peduli pada masa depan. Kamu mulai menyadari bahwa waktu tidak bisa diulang. Bahwa pilihan memiliki konsekuensi. Bahwa hidup tidak lagi tentang kesenangan sesaat, tetapi tentang fondasi yang kamu siapkan untuk 10-20 tahun ke depan. Ini bukan masa penyesalan. Ini masa kesadaran. Dan kesadaran adalah awal dari perubahan besar. Banyak orang kaya, banyak orang mapan, banyak orang yang hidup nyaman di usia 40-50 tahun punya satu kesamaan. Mereka sadar lebih dulu. Mereka mulai lebih awal. Mereka tersadar sebelum terpaksa. Mereka belajar sebelum dihajar keadaan. Dan sekarang, kamu juga sedang berada di momen itu. Momen ketika hidup seolah menepuk bahumu dan berkata, "Hei, ini waktunya kamu bangun. Ini waktunya kamu menata ulang. Ini waktunya kamu mengambil kendali." Karena di usia 30-an, perubahan kecil bisa menghasilkan dampak besar. Kebiasaan kecil bisa menentukan masa depan besar. Keputusan kecil bisa mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Ada temanmu yang tiba-tiba bisa menabung banyak. Ada yang bisa beli rumah. Ada yang mulai bekerja lebih tenang. Ada yang tidak lagi panik menghadapi masalah keuangan. Bukan karena mereka lebih beruntung. Bukan karena mereka lebih pintar. Bukan karena mereka dilahirkan kaya. Tapi karena mereka tersadar lebih awal. Kesadaran itu membuat mereka mulai mengontrol pengeluaran, memperbaiki gaya hidup, belajar investasi, membangun skill baru, dan memikirkan masa depan dengan serius. Sementara yang belum sadar, sering masih hidup dalam autopilot. Bangun, kerja, pulang, repeat. Tanpa arah, tanpa persiapan, tanpa fondasi.
Dan autopilot itulah yang membuat banyak orang usia 30-an tampak berjalan tapi sebenarnya tidak bergerak. Hari ini, kamu sedang memutus autopilot itu. Kamu sedang mengambil kembali kendali hidupmu. Bab 1 ini bukan hanya pengantar. Ini adalah pintu masuk pertama menuju perubahan. Karena perubahan tidak dimulai dari uang, tidak dimulai dari gaji besar, tidak dimulai dari usaha besar. Perubahan dimulai dari kesadaran. Kesadaran membuatmu berani melihat kekurangan. Kesadaran membuatmu mau memperbaiki diri. Kesadaran membuatmu berhenti lari dari kenyataan. Kesadaran membuatmu jujur pada diri sendiri. Dan orang yang berani jujur adalah orang yang berani bertumbuh. Jadi, jangan takut dengan usia 30-an. Takutlah jika kamu tidak menyadari apapun. Karena kesadaran ini adalah kompas yang akan menuntunmu ke hidup yang jauh lebih stabil. Banyak orang usia 30-an merasa hidupnya aman. Gaji masuk, cicilan terbayar, kebutuhan terpenuhi. Tapi yang sering dilupakan adalah satu hal. Rasa aman itu rapuh. Satu kejadian saja bisa mengubah segalanya. PHK, sakit, harga naik, atau masalah keluarga. Dan tanpa tabungan, kamu tidak punya ruang untuk bernafas. Inilah jebakan terbesar. Kita merasa aman bukan karena benar-benar aman, tapi karena kita terbiasa. Seperti Andi, 32 tahun. Ia merasa aman sampai gajinya dipotong. Bukan dipecat, hanya dipotong, tapi hidupnya langsung goyah. Saat itu ia sadar bahwa yang membuatnya rapuh bukan penghasilannya, tapi ketiadaan persiapan. Kesadaran ini penting, karena kalau kamu menyadari resiko lebih awal, kamu bisa memperbaiki hidup sebelum terlambat. Banyak orang berpikir kekuatan finansial hanya berasal dari uang. Padahal, aset terkuat justru tidak terlihat. Aset itu adalah skill, waktu, dan jaringan. Skill membuat nilai dirimu naik, bahkan ketika ekonomi turun. Waktu adalah modal yang tidak bisa dibeli ulang, dan jaringan bisa membuka peluang yang tidak bisa dibuka oleh uang. Rani, 31 tahun, membuktikannya. Ia tidak punya modal besar, tapi ia punya keterampilan meracik minuman, punya kemampuan komunikasi, dan punya lingkungan teman UMKM. Dari aset tak terlihat itulah, ia membangun penghasilan tambahan yang terus berkembang. Aset terbaikmu bukan dompetmu. Aset terbaikmu adalah dirimu sendiri. Banyak orang tidak bisa menabung bukan karena gaji kecil, tapi karena pengeluaran kecil yang tidak terasa, namun diam-diam memakan ruang besar dalam hidup mereka. Hidup sederhana bukan berarti hidup susah. Hidup sederhana berarti hidup dengan sadar. Sadar apa yang kamu beli, sadar apa yang kamu butuhkan, sadar apa yang benar-benar memberi nilai. Pasangan muda di Bekasi akhirnya menyadari ini setelah mencatat pengeluaran selama sebulan. Hasilnya membuat mereka terdiam lama. Mereka menghabiskan hampir 2 juta rupiah untuk hal-hal kecil yang sebenarnya tidak punya makna apa-apa. Mereka tidak boros, mereka hanya tidak sadar. Setelah itu mereka mulai mengurangi jajan online, mulai memasak bersama di rumah, mulai membuat anggaran hiburan, dan mulai berhenti membeli hal-hal yang hanya memuaskan 10 menit, tapi membuat mereka menyesal 30 hari. Perubahan kecil itu membuat hidup mereka terasa lebih ringan. Bukan hanya dompet yang tenang, tapi hati juga ikut tenang. Karena kesederhanaan bukan soal memangkas kualitas hidup. Kesederhanaan adalah menghilangkan beban yang tidak perlu, agar kamu punya kendali lebih besar atas arah hidupmu sendiri. Dan ketika kamu mulai hidup sederhana dengan sadar, kamu akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Hidup terasa lebih luas, lebih ringan, lebih lapang, karena kamu akhirnya berhenti mengejar hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Dulu, hidup terasa lebih sederhana. Satu pekerjaan cukup untuk membiayai keluarga, cukup untuk menabung, cukup untuk merasa aman. Tapi sekarang, dunia sudah berubah. Harga naik tanpa permisi. Kebutuhan bertambah setiap tahun. Tanggung jawab semakin besar. Sementara gaji seringkali tetap di angka yang sama. Itulah sebabnya
Memiliki penghasilan tambahan bukan lagi gaya hidup, bukan ambisi, bukan ikut-ikutan, tapi kebutuhan dasar agar kamu bisa bertahan. Dan hebatnya, penghasilan tambahan tidak selalu butuh modal. Kadang kamu hanya perlu keberanian untuk memulai kecil. Misalnya, editing video dari HP, desain sederhana untuk UMKM, voice over untuk channel kecil, jual makanan ringan buatan rumah, jadi admin online, menjual skill yang sudah kamu punya. Yang kecil dulu, yang dekat dulu, yang mungkin kamu anggap sepele dulu. Seperti Andi, ia mulai menerima jasa editing sederhana dengan bayaran kecil. Tapi dari situ ia belajar, menambah skill, lalu sedikit demi sedikit penghasilannya bertambah. Tidak besar, tapi cukup untuk memberi rasa aman baru yang tidak ia miliki sebelumnya. Penghasilan tambahan bukan hanya menambah uang, ia menambah pilihan, menambah kendali, dan menambah ketenangan batin. Karena hidup yang bergantung pada satu sumber selalu rapuh, tapi hidup dengan 2 atau 3 sumber lebih siap menghadapi apapun. Ada satu hal yang sering kita abaikan. Kehidupan finansial seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika kamu dikelilingi orang-orang yang suka pamer, suka berhutang, suka membandingkan diri, kamu akan merasa harus mengikuti mereka agar tidak ketinggalan. Tapi bersama orang yang salah, kamu bisa mengambil arah yang salah. Sebaliknya, ketika kamu berada di lingkungan yang sehat, sesuatu yang ajaib terjadi. Lingkungan itu membuatmu lebih tenang, lebih sadar, dan lebih fokus pada tujuan. Orang-orang yang terbiasa menabung akan membuatmu ikut ingin menabung. Orang yang membangun usaha akan membuatmu ikut belajar. Orang yang hidup sederhana akan membuatmu lebih menghargai apa yang kamu punya. Orang yang punya tujuan keuangan akan membuatmu ikut punya tujuan. Rani merasakannya. Komunitas UMKM tempat ia bergabung bukan komunitas orang kaya, tapi komunitas yang saling mendukung. Setiap minggu mereka berbagi tips hemat, info peluang kecil, dan cara mengelola uang. Lingkungan seperti itulah yang mengangkat hidup seseorang sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari. Karena pada akhirnya, kamu akan menjadi seperti orang-orang yang paling sering bersamamu. Jika kamu ingin hidupmu naik level, mulailah dengan menaikkan lingkunganmu. Banyak orang merasa hidup mereka tidak berubah karena mereka menunggu momen besar, menunggu rezeki besar datang, menunggu gaji naik, menunggu kesempatan sempurna, menunggu modal, menunggu waktu yang pas. Padahal, hidup tidak berubah karena satu langkah besar. Hidup berubah karena langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang. Langkah kecil seperti menabung 10-20 ribu sehari, mengurangi 1 kopi kekinian, belajar 1 skill baru 15 menit sehari, menolak 1 ajakan yang tidak perlu, mencatat pengeluaran, mulai usaha kecil-kecilan, mengikuti 1 komunitas yang mendukung. Kecil? Iya, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena langkah kecil itu tidak terasa berat. Dan ketika tidak berat, kamu bisa konsisten. Dalam 3 bulan, kamu mulai merasakan perubahan. Dalam 1 tahun, kamu mulai melihat pergeseran arah hidupmu. Dalam 3-5 tahun, kamu akan menyadari bahwa hidupmu sudah masuk jalur yang benar. Perubahan tidak datang karena kamu mampu. Perubahan datang karena kamu mulai. Dan hari ini, kamu sudah mulai. Jika kamu mendengar video ini sampai akhir, itu tandanya kamu sudah punya sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. Keberanian untuk melihat hidupmu apa adanya. Banyak orang memilih menutup mata. Banyak orang pura-pura kuat. Banyak orang tetap berjalan dalam kebiasaan lama meski tahu itu merugikan. Tapi bukan kamu. Kamu memilih untuk belajar. Kamu memilih untuk membuka mata. Kamu memilih untuk memperbaiki hidupmu, meski pelan, meski dari langkah yang kecil.
Dan itu sudah cukup. Karena hidup tidak menuntutmu sempurna. Hidup hanya meminta satu hal. Jangan berhenti memperbaiki diri. Tidak apa-apa kalau tabunganmu masih sedikit. Tidak apa-apa kalau kamu merasa tertinggal. Tidak apa-apa kalau kamu masih bingung mulai dari mana. Yang penting kamu mulai. Yang penting kamu bergerak. Yang penting kamu tidak kembali ke kebiasaan lama. Ingatlah, yang mengangkat hidup seseorang bukan keberuntungan, bukan gaji besar, bukan koneksi mewah. Yang mengangkat hidup seseorang adalah kesadaran, disiplin kecil, dan keputusan-keputusan sederhana yang diulang setiap hari. Dan kamu sudah mengambil keputusan itu hari ini. Masa depanmu tidak ditentukan oleh masa lalumu, tapi oleh pilihan yang kamu buat setiap pagi ketika kamu bangun dan setiap malam ketika kamu menutup mata. Kamulah aset terbesar masa depanmu, bukan penghasilanmu, bukan pekerjaanmu, bukan benda yang kamu miliki. Karena ketika kamu berubah, semua hal dalam hidupmu ikut berubah. Mulai dari pikiranmu, lalu kebiasaanmu, lalu caramu mengambil keputusan, dan pada akhirnya nasibmu ikut berubah. Keseimbangan bukan tujuan, keseimbangan adalah cara hidup. Dan mulai hari ini, keseimbangan itu sudah kamu pilih sendiri. Selamat memulai perjalanan baru.